Apa sih tentang itikaf ya Ustaz? Iya. Saya pernah dengar itikaf itu kalau misalnya syaratnya kan nggak boleh, yang haid nggak boleh ya, yang nikas nggak boleh gitu. Terus bagaimana kalau misalnya sekarang kan udah kebiasaan ya ibu ikut tadarusan ke masjid ya. Nah itu gimana kalau misalnya lagi haid? Apakah memang boleh masuk masjid apa sama dengan itikaf? Iya. Ada hakikat i'tikaf, ada hakikat duduk di masjid. Tidak semua yang masuk masjid niat i'tikaf. Bila masuk masjid tidak niat i'tikaf, tidak jadi i'tikaf. Bahkan mungkin orang yang kerja di masjid sehari-harinya, ya boleh jadi lupa terus niat i'tikafnya karena sudah terbiasa di masjid. I'tikaf itu punya makna untuk mendekatkan diri kepada Allah secara total, sehingga berjuang jangan sampai pandangan tidak terganggu dengan pandangan luar. Sudah yang ada di masjid saja, kegiatan-kegiatan tidak terganggu dengan kegiatan di luar. Khususnya kegiatan di masjid. Makanya Al-Quran menyebutkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Surat apa tuh? Surat Al-Baqarah. Iya, udah hafal kan? Kepada laki-laki disampaikan, kalian jangan melakukan pergaulan dengan istri kamu sedang dalam keadaan i'tikaf di masjid. Barangkali dari situ bisa dipahami bahwa yang junub tidak sah i'tikafnya karena tidak boleh melakukan pergaulan suami istri di masjid. Itu jelas sekali. Nah, kemudian hakikat i'tikaf itu kan konsentrasi melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita dalam keadaan hadas besar, nah dalam hal tersebut kan ada kotoran pada diri kita. Sebetulnya bukan kotor dalam artian kotor kekufuran, kemusyrikan, tapi adzan, penyakit. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid qul huwa adzan. Penyakit ya. Bukan kotor menghinakan, enggak, tapi penyakit. Supaya tidak terganggu i'tikaf, jangan bawa-bawa penyakit, kotoran ya, kotoran ke masjid. Itu maknanya kotornya itu yang tidak boleh. Nah, sekarang hakikat i'tikaf adalah untuk membersihkan diri, kotoran tidak dibawa-bawa. Bagaimana sekarang tentang membaca Al-Quran? Kalau hubungan antara kotoran dengan masjid, sangat mungkin bisa dipahami ada perbedaan antara zaman Rasul dengan zaman sekarang karena teknologi canggih. Kecanggihan teknologi juga bisa diperhatikan. Di zaman Rasul belum ada softtek ya. Sehingga kalau kaum wanita dalam keadaan haid umpamanya ke masjid, khawatir akan mengotori. Dan Rasul pernah menyuruh Aisyah masuk masjid dalam keadaan haid. Dua hadis saya temukan. Hadis berbunyi, wahai Aisyah, ambilkan sorbanku di masjid. Rasul sedang di rumah. Kata Aisyah, aku lagi haid ya Rasulullah. Rasul menjawab, haid kamu bukan pada tangan kamu. Artinya disuruh ngambil khumrah di masjid, kok menyebut haid, gak akan mengotori khumrah, bukan mengotori masjid, malah tidak ada hubungan kepada masjid itu. Artinya masuk masjid, masuk aja. Kalau memang terjaga, cuma lewat, masuk keluar lagi. Nah dulu kalau lewat tidak mengganggu, tidak mengotori. Mungkin kalau duduk mengotori. Sekarang duduk pun boleh jadi tidak mengotori. Kalau memang sedang tidak banjir ya haidnya ya, dijaga dengan softtek mungkin aman. Oleh karena itu boleh jadi muncul pemahaman baru. Dulu mutlak tidak boleh, sekarang jadi boleh. Bagaimana terkait dengan hadis inilah uhillul masjida lihaidin wala junubin, tidak kuhalalkan masjid untuk yang junub dan yang haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sekian banyak ulama hadis menyatakan hadis ini
tidak bisa dijadikan sebagai pegangan karena lemah. Ada 2 orang perawi di situ yang lemah. Terus yang bisa dijadikan pegangan adalah yang tadi. Itu hadis sahih riwayat Muslim yang menyatakan Aisyah masuk masjid ngambil barang perintah Rasul. Ada 2 hadis. Rasul lagi di masjid, manggil Aisyah di rumah. Wahai Aisyah, tolong ambilkan pakaianku. Maka Aisyah berkata, aku lagi haid. Kata Rasulullah, haid tidak pada tangan kamu. Nah, kalau itu bisa saja Rasul di pintu masjid, Aisyah cuma mengantarkan barang dan tidak mesti masuk masjid. Tapi hadis yang kedua, Rasul di rumah, Aisyah diperintah untuk masuk masjid. Ada 2 hadis. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa hakikat orang haid ke masjid, para ulama berbeda pandangan tentang larangan dan tidaknya. Yang sangat hati-hati takut mengotori, tidak. Oh, saya yakin tidak mengotori, silahkan. Terutama kalau umpamanya ingin tadi tadarus, murojaah, nggak ada tempat lain saya murojaah, hanya di masjid. Untuk orang-orang tertentu kan nggak punya tempat untuk murojaah kecuali di masjid. Berisik umpamanya, hidup di pasar, ada musola, ada masjid itu, udah ke masjid. Silahkan saja. Yang penting tidak mengotori masjid. Karena haid itu adzan, kotoran, penyakit. Wallahu alam. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan.